Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang mobile application. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama kelompok saya ada Ahmad Saifuddin Nagil Rafsanjani, NIM 2021 53155. Ada Tafarel Ilham Mubarok, NIM 2021 53136. Muhammad Mursyid, NIM 2021 53144. Ahmad Inzul Maula, NIM 2021 53165. Pengertian mobile application. Mobile application merupakan perangkat lunak berupa aplikasi yang dikembangkan menggunakan program komputerisasi untuk disematkan pada perangkat mobile, seperti ponsel, tablet, jam tangan digital, dan lain-lain. Untuk membuat sebuah aplikasi perlu membutuhkan keahlian khusus, yang mana di dalamnya prosesnya dibantu oleh seorang programmer komputer. Setiap tahun aplikasi mobil ini selalu dikembangkan atau di-upgrade untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, mobile application ini sangat fleksibel untuk digunakan hampir untuk apapun. Silahkan selanjutnya. Manfaat mobile application. Mobile application pada awalnya dibuat sebagai sarana penyalur informasi sehari-hari. Banyaknya sektor yang menggunakan mobile apps, maka fungsi dan manfaatnya yang dinikmati pun berbeda-beda. Seperti digunakan untuk sarana penyebar informasi pekerjaan manusia, pendidikan, meningkatkan proses bisnis, komunikasi jarak jauh sebagai sarana hiburan, dan juga masih banyak lagi. Penyebaran informasi ini bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya aplikasi mobil yang dirancang berbasis website. Contoh aplikasi yang dikembangkan adalah portal berita, majalah, elektronik, dan lain sebagainya. Dapat membangun brand perusahaan lewat aplikasi mobil. Bagi yang baru merintis perusahaan, bisa mulai mengembangkan brand yang didirikan dengan menggunakan aplikasi mobil. Mempermudah pekerjaan manusia. Memiliki manfaat yang lebih untuk membantu pekerjaan manusia yang jadi lebih mudah. Banyak dikembangkannya aplikasi oleh para developer dengan tujuan yang berbeda-beda. Menjalin komunikasi jarak jauh. Menjalin komunikasi antar sesama, baik itu jarak dekat maupun jangkauan yang luas. Selanjutnya. Contoh penerapan mobile application. Salah satu penerapan di bidang bisnis, sarana informasi, pendidikan, dan lain-lain sebagai berikut. Yang pertama, penerapan di bidang sarana informasi, yaitu mobile application digunakan dalam bentuk Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Dan itu semua digunakan untuk mencari informasi, memasarkan produk yang kita jual, dan juga untuk sarana hiburan. Di bidang pendidikan, mobile application digunakan dalam bentuk WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet, dan lain-lain. Dan itu digunakan sebagai pembelajaran daring atau pendidikan jarak jauh. Dan yang terakhir yaitu di bidang bisnis, mobile application digunakan dalam bentuk Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain sebagai sarana menyebarluaskan pemasaran barang atau bisnis. Dan juga mobile application digunakan dalam bentuk Gojek, Grab sebagai sarana mencari transportasi. Selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan mobile application. Kelebihan yang pertama adalah memudahkan pekerjaan manusia, memudahkan komunikasi jarak jauh antar pengguna, memudahkan pemasaran bisnis, membantu pendidikan, memudahkan untuk mencari informasi dengan cepat, memudahkan mencari transportasi, memudahkan untuk membeli barang atau makanan, dan lain-lain. Untuk kekurangan, yaitu yang pertama adalah biaya pembuatan aplikasi yang tinggi. Dikarenakan pembuatan fitur-fitur yang memudahkan pengguna, membuat pembuatan aplikasi mobil jadi rumit, sehingga seorang developer membutuhkan ide lebih untuk memudahkan pengguna dalam mengakses. Yang kedua adalah terbatas mencapai sebuah aplikasi, terbatas jangkauan sebagai aplikasi yang berbeda diperlukan untuk platform yang berbeda seperti iPhone atau Android. Maksudnya adalah karena dari awal pembuatannya saja sudah menggunakan bahasa yang berbeda dan banyak fitur yang berbeda dari keduanya. Yang ketiga adalah biaya pemasaran tinggi. Dikarenakan kembali di awal yaitu biaya pembuatan aplikasi yang tinggi, sehingga fitur-fitur yang ditawarkan lebih banyak sehingga pemasarannya akan menjadi lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah terjadinya error atau bug pada aplikasi yang mengakibatkan tidak bisa diakses dengan normal. Ini terkadang terjadi
karena seorang developer sebuah mobile application sering mengungkapkan ide yang sangat berguna, tetapi terkadang tidak dapat dieksekusi dengan baik. Yang terakhir adalah proses peninjauan aplikasi yang cukup rumit. Selanjutnya. Kesimpulan, banyak mobil application yang ada saat ini dan tergantung diri kita sendiri untuk memilih yang sesuai kebutuhan, dan juga sebelum memilih kita juga harus tahu kelebihan dan kekurangan suatu mobile application. Jadilah pengguna yang pintar. Nah, saat ingin menggunakan aplikasi mobile untuk memudahkan pekerjaan, seharusnya memilih sesuai kebutuhan dan jangan asal memilih. Karena jika saya bisa asal memilih, maka bisa merugikan pekerjaan dan diri sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok kita. Jika ada salah, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.